Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikran dengan NIM 192904148 dengan kelas P3C 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model jaringan. Nah, materi yang saya akan bahas yaitu model OSI, Open System Interconnection. Model OSI sendiri adalah deskripsi dari lapisan desain komunikasi dan protokol jaringan komputer yang dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Open System Interconnection. Model OSI memiliki 7 layer atau 7 lapisan. Nah, lapisan ketujuh ini yaitu application layer, menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server, printer atau aplikasi komputer lainnya. Nah, di sini ada gambar di bawahnya. Kita bisa melihat bagaimana application layer mengirimkan data ke website. Selanjutnya yaitu lapisan yang keenam, presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan ke dalam jaringan. Nah, di gambarnya juga terdapat contoh. Yang pertama itu ada encryption atau key kunci, dan kompresi itu kayak mengurai data, kemudian translation di situ yang menjalankan. Selanjutnya yaitu lapisan yang kelima, session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, di bawahnya terdapat gambar sebagai bentuk kinerja dari session layer. Selanjutnya yaitu lapisan yang keempat, transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang setelah diterima. Lapisan ketiga yaitu network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Nah, di bawahnya juga terdapat gambar di mana di sini ada packet creation, transport dan packet assembly. Packet creation itu memecah, kemudian transport ini kayak mengirimkan, kemudian disatukan di paket dalam satu paket assembly. Selanjutnya itu lapisan kedua, data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater dan switch layer beroperasi. Di bawahnya juga terdapat contoh gambar, dan lagi-lagi terdapat transport mengirim. Selanjutnya yaitu lapisan ke-1 yaitu physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Di bawahnya juga terdapat gambar sebagai contoh kinerja dari physical layer. Itulah tadi penjelasan saya mengenai model OSI yang memiliki 7 lapisan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.